Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Rizky Akila. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi behavioristik yang bernama Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Rusia Tengah pada tanggal 14 September tahun 1849 dan pada tanggal 27 Februari tahun 1936 Pavlov meninggal dunia. Pavlov merupakan seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Walaupun gelar pendidikannya tidak berkaitan dengan psikologi, tapi dirinya mampu berkontribusi untuk menjelaskan proses pembelajaran yang dikondisikan. Pavlov memiliki asumsi, yaitu anjing tersebut telah belajar mengasosiasikan kehadiran rekan riset dengan makanan ringan anjing. Asumsi tersebut didasari pada setiap kali rekannya masuk ke laboratorium, anjing tersebut akan mendapatkan makanan. Melalui asumsi tersebut, akhirnya Pavlov melakukan pembuktian melalui penelitiannya. Selanjutnya, Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang ilmuwan Rusia yang dikenal terutama karena kontribusinya dalam psikologi melalui teori conditioning klasik atau classical conditioning. Temuannya memberikan dasar penting bagi psikologi eksperimental dan perilaku. Kontribusi utamanya adalah penemuan conditioning klasik. Pavlov menemukan prinsip conditioning klasik saat meneliti pencernaan anjing. Ia memperhatikan bahwa anjing mulai mengeluarkan air liur tidak hanya ketika makan diberikan, tetapi ketika mereka melihat, mendengar sinyal terkait makanan, seperti langkah penjaga yang membawa makanan. Pavlov membaktikan dirinya untuk penelitian. Pavlov memandang bahwa ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat menjadi sarana belajar tentang berbagai masalah yang ada di dunia dan masalah manusia. Peranan dari ilmuwan menurutnya adalah untuk mengungkap rahasia alam sehingga dapat memahami hukum-hukum yang ada pada alam. Ilmuwan juga harus mencoba memahami bagaimana manusia itu belajar dan tidak bertanya bagaimana semestinya manusia. Kontribusi pada psikologi, Pavlov dan behaviorisme. Meskipun Pavlov tidak menganggap dirinya seorang psikolog, teori conditioning klasiknya menjadi pusat teori behaviorisme yang dipelopori oleh psikolog seperti John B. Watson. Behaviorisme memandang bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dijelaskan melalui hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua, generalization and extension. Pavlov juga mempelajari fenomena lain dalam pembelajaran, seperti generalization ketika respon bersyarat terjadi pada stimulus yang mirip dengan stimulus asli. Yang kedua, extinction. Ketika stimulus bersyarat tidak lagi dikaitkan dengan makanan, respon bersyarat berangsur-angsur menghilang. Karya utamanya adalah Conditioned Reflex. Buku ini menjelaskan tentang refleks terkondisi di mana kemampuan stimulus netral seperti bel untuk menimbulkan reaksi fisiologis seperti air liur pada hewan atau manusia berdasarkan pasangan stimulus netral dengan stimulus motivasi seperti makanan. Clark L. Hull. Clark L. Hull adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena penelitian eksperimentalnya tentang pembelajaran dan upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikolog. Ia menerapkan metode penalaran deduktif yang mirip dengan yang digunakan dengan geometri, mengusulkan bahwa serangkaian postulat tentang psikologi dapat dikembangkan yang darinya kesimpulan logis dapat disimpulkan dan diuji. Sebagai mahasiswa di Universitas Michigan di Ann Arbor, Hull menjadi tertarik pada psikologi. Menerimanya gelar PhD dari Universitas Wisconsin-Madison pada tahun 1918. Dia kemudian bergabung dengan fakultas di Wisconsin dan bekerja pada prediksi dan pengukuran bakat, yang menyebabkan publikasi besar pertamanya yaitu Aptitude Testing pada tahun 1928. Kontribusi utama Hull di bidang psikologi. Hull memberikan beberapa kontribusi signifikan di bidang psikologi, terutama dalam pengembangan teori belajar dan psikologi perilaku. Berikut adalah beberapa kontribusinya yang paling penting. Yang pertama, teori dorongan atau drive theory. Hull terkenal karena pengembangan teori drive yang fokus pada motivasi biologis di balik perilaku. Dalam teori ini, berargumen bahwa perilaku manusia dan hewan dimotivasi oleh dorongan fisiologis yang harus dipenuhi seperti rasa lapar, haus, atau kebutuhan tidur. Teori drive Hull menyatakan bahwa dorongan drive merupakan kondisi ketegangan fisik yang terjadi ketika kebutuhan biologis atau seperti rasa lapar atau haus itu tidak terpenuhi. Pengurangan dorongan. Perilaku yang dipandang sebagai usaha untuk mengurangi atau menghilangkan dorongan ini, yang menghasilkan memenuhi kebutuhan dan pengurangan ketegangan.
Yang kedua, ada hukum pembelajaran atau teori pembelajaran dan hukum reaksi atau potensi reaksi. Hull berusaha mengembangkan suatu teori pembelajaran yang lebih sistematik dan ilmiah yang dapat dijelaskan secara matematis. Salah satu hasilnya adalah hukum reaksi atau potensi reaksi, yang mengukur kemungkinan terjadinya suatu respon dalam situasi tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti drive dorongan, kekuatan penguatan, reinforcement, frekuensi berulang atau repetition, dan spesifikasi kondisi sebelumnya yang memengaruhi perilaku atau seperti pengalaman masa lalu. Yang ketiga, ada pendekatan sistem dalam psikologi perilaku. Hull mengusulkan pendekatan yang lebih sistematis terhadap psikologi perilaku dengan melihat interaksi antara berbagai elemen dan sistem perilaku. Dia memperkenalkan konsep bahwa perilaku dapat dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang melibatkan dorongan, pembelajaran, dan penguatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya faktor internal dan eksternal dalam menjelaskan bagaimana individu belajar dan berperilaku. Yang keempat, ada pengaruh pada psikologi eksperimental dan behaviorisme. Hull adalah salah satu tokoh terpenting dalam behaviorisme yang berfokus pada pengamatan dan pengukuran perilaku yang dapat diukur secara objektif. Pendekatannya yang kuantitatif terhadap psikologi eksperimen sangat berpengaruh dalam pengembangan teori-teori perilaku pada waktu itu, seperti penguatan dan pembelajaran. Dan yang kelima, ada pengaruh pada psikologi kontemporer. Meskipun banyak konsep dalam teori Hull telah digantikan atau dimodifikasi oleh teori-teori psikologi yang lebih modern, seperti teori kognitif dan teori pembelajaran sosial, pengaruh Hull masih sangat terasa, terutama dalam pendekatan eksperimen terhadap psikologi dan dalam mengintegrasikan berbagai faktor untuk menjelaskan perilaku. Pendekatannya yang sistematik dan berbasis data telah memberi kontribusi besar terhadap bagaimana psikologi eksperimen dilakukan, terutama dalam studi pembelajaran. Karya utama Clark L. Hull. Yang pertama ada Prinsip Perilaku pada tahun 1943. Ini adalah karya utama Hull yang sangat berpengaruh dalam psikologi perilaku. Dalam buku ini, Hull memperkenalkan teori pembelajaran dan hukum-hukum perilaku yang menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk dan dipelajari melalui pemaksaan dan pengulangan. Yang kedua ada Sistem Perilaku pada tahun 1952. Buku ini merupakan lanjutan dari karya sebelumnya dan berusaha mengembangkan suatu teori perilaku yang lebih luas dan lebih sistematik. Dalam buku ini, Hull mengembangkan konsep tentang perilaku sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, di mana berbagai elemen atau seperti dorongan, penguatan, dan hambatan bekerja sama untuk memengaruhi perilaku individu. Yang ketiga, ada konsep motivasi modern pada tahun 1943. Karya ini mengembangkan lebih lanjut konsep-konsep motivasi yang telah diperkenalkan oleh Hull, khususnya tentang dorongan atau dorongan dan bagaimana dorongan tersebut memengaruhi perilaku. Yang keempat, ada Hipnosis dan Sugestibilitas pada tahun 1933. Buku ini adalah salah satu karya awal Hull yang mengkaji fenomena hipnosis dan sugestibilitas. Dalam karya ini, Hull mengembangkan pendekatan ilmiah terhadap studi hipnosis dan rekomendasi bahwa hipnosis dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip psikologi perilaku seperti penguatan dan pengulangan. Yang terakhir ada Perilaku, sebuah interpretasi psikologis pada tahun 1938. Dalam buku ini, Hull memberikan penjelasan tentang perilaku manusia dan hewan dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi perilaku. Hull mencoba menguraikan perilaku dalam konteks ilmiah yang sistematis dan berusaha menjelaskan mekanisme yang mengatur perilaku dalam berbagai kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Isa Humaira dan di sini saya akan membahas tentang Bernhard Friedrich Skinner. Bernhard Friedrich Skinner adalah seorang psikologi Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Kelahiran 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika. Ia wafat pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Amerika. Pendidikan B.F. Skinner. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota dan pada tahun 1948 ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu buku terbaik dalam bidang psikologi yang ditulisnya adalah Walden 2. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya.
Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau apparent conditioning. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan yang mengunggah. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Skinner percaya bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang dinamakan pikiran, tetapi yang ada adalah produk perilaku yang dapat diamati daripada kejadian-kejadian mental yang terjadi secara internal. Karya B.F. Skinner. Yang pertama, The Behavior of Organism. Buku ini menetapkan parameter untuk disiplin ilmu yang kemudian disebut analisis eksperimental perilaku atau EAP dan analisis perilaku. Kemudian, yang kedua ada Walden Tsu, 1948. Novel menceritakan tentang utopia dan banyak mempengaruhi psikologi muda pada dewasa 1960-an. Terakhir ada Beyond Freedom and Human Dignity, 1971. Buku yang mengeksplorasi behaviorisme dan dalam kaitannya dengan masyarakat. Klasifikasi tingkah laku menurut Skinner. Perilaku menurut Skinner merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perilaku tertutup atau covert behavior. Apabila respon tersebut terjadi dalam diri sendiri dan sulit diamati dari luar atau orang lain, yang disebut dengan pengetahuan knowledge atau sikap attitude. Kedua, perilaku terbuka atau overt behavior. Apabila respons tersebut dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar atau orang lain, yang disebut praktek practice. Pemikiran Skinner dalam pendekatan behavior. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon dapat terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner berpendapat bahwa respon yang diterima tidak sederhana seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Maka teori Skinner ini disebut sebagai teori SOR atau Stimulus Organism Response. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lutfia dari Prodi Psikologi kelas PI 24B. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari psikologi behavioristik, yaitu Edward Lee Thorndike. Biografi Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Universitas Columbia. Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat. Lalu meninggal pada 9 Agustus 1949 di Montrose, New York. Ayahnya, Edward Robert Thorndike, adalah seorang mantan pengacara yang kemudian menjadi pendeta di sebuah gereja Metodis. Ibunya, Abigail Thorndike, adalah seorang ibu rumah tangga. Semasa kecilnya, keluarganya sering berpindah-pindah tempat tinggal. Hal tersebut dilakukan karena dalam rangka pelayanan dalam berbagai sidang di daerah New England. Thorndike menerima pendidikan awalnya di lingkungan keluarga yang sangat mendukung pendidikan. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Thorndike melanjutkan ke Wesleyan University di Connecticut pada tahun 1895. Thorndike menerima gelar sarjana dalam bidang klasik dan ilmu alam. Setelah itu, ia meneruskan pendidikannya ke Harvard University dalam jurusan bahasa, fokusnya pada bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Selain itu, ia juga belajar dari William James di Harvard University sejak tahun 1895 hingga 1897. Setelahnya, ia melanjutkan pendidikan di Columbia University hingga memperoleh gelar Doktor Filsafat pada tahun 1898. Di sana, Thorndike belajar dari James McCandless. Kontribusi Thorndike dalam bidang psikologi. Yang pertama yaitu hukum efek atau law of effect. Thorndike memperkenalkan konsep ini setelah eksperimennya dengan puzzle box untuk mengamati perilaku kucing. Law of effects menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan cenderung diulangi, sementara yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan cenderung ditinggalkan. Yang kedua yaitu teori koneksionisme atau connectionism.
Thorndike berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses pembentukan koneksi atau asosiasi antara stimulus dan respons. Konsep ini menjelaskan bahwa proses belajar terjadi melalui uji coba dan kesalahan atau trial and error yang relevan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Yang ketiga yaitu psikologi pendidikan. Thorndike menerbitkan buku-buku seperti Educational Psychology yang menguraikan prinsip-prinsip belajar untuk diterapkan di sekolah dan mendasar pengajaran pada pemahaman ilmiah tentang proses belajar anak. Yang keempat yaitu penilaian dan tes standar. Thorndike memperkenalkan metode kuantitatif dalam menilai kemampuan siswa. Karyanya dalam mengembangkan tes kecerdasan dan evaluasi pendidikan membantu meletakkan dasar bagi tes standar di sekolah, yang kini digunakan secara luas untuk mengukur prestasi dan kemampuan akademik. Karya-karya Thorndike. Yang pertama yaitu An Experimental Study of the Associative Process in Animals. Ini adalah disertasi yang diterbitkan oleh Thorndike pada tahun 1898. Disertasi ini merupakan pelopor bagi percobaan di laboratorium dengan hewan sebagai subjeknya. Thorndike juga mengemukakan teori belajarnya dalam disertasi ini. Disertasi ini membahas mengenai percobaan Thorndike terhadap hewan untuk mengetahui tentang belajar. Hewan yang dijadikan sebagai subjek percobaannya adalah kucing dengan peralatan berupa kotak teka-teki. Yang kedua yaitu The Principles of Teaching Based on Psychology. Buku ini berisi tentang prinsip-prinsip psikologi untuk mengoptimalkan proses mengajar dan belajar. Dalam buku ini, Thorndike menguraikan bagaimana pemahaman tentang perilaku dan proses mental dapat membantu guru dalam merancang metode pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu Education, a First Book. Buku ini adalah buku perkenalan yang membahas prinsip-prinsip dasar pendidikan dengan pendekatan psikologi ilmiah. Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan bagi para guru dan pendidik pemula tentang bagaimana konsep-konsep psikologi dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Thorndike menjelaskan berbagai prinsip pembelajaran yang relevan untuk memahami bagaimana siswa belajar dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. John Brodus Watson lahir di Greenville 9 Januari 1878, meninggal 25 September 1958. Ia adalah seorang psikologi Amerika. Ia mendirikan aliran psikologi behaviorism. Setelah melakukan penelitian tentang perilaku hewan, aliran ini sangat berpengaruh pada pertengahan abad ke-20 ketika B.F. Skinner mengembangkan lebih lanjut. Sejarah. Ia adalah seorang ahli psikolog Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behaviorist Views It. Pandangan perilaku psikologi yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Psychology as the Behaviors Views It merupakan sebuah makalah yang ditulis oleh Watson pada akhir tahun 1912. Makalah ini pertama kali dipresentasikan dalam sebuah kuliah pada bulan Januari 1913 di konferensi pascasarjana di Universitas Johns Hopkins. Psychology as the Behaviors Views It kemudian dipresentasikan lagi oleh Watson pada tanggal 24 Februari 1913. Kali ini presentasinya diadakan pada pertemuan American Psychological Association cabang New York. John B. Watson terkenal karena mendirikan behaviorism klasik, sebuah pendekatan psikologi yang memperlakukan perilaku baik hewan maupun manusia sebagai respons terkondisi dari suatu organisme terhadap rangsangan lingkungan dan proses biologis internal dan menolak semua fenomena psikologis yang dianggap tidak ilmiah. Watson juga dikenal karena eksperimen Little Albert di mana ia menunjukkan bahwa seorang anak dapat dikondisikan untuk takut terhadap stimulus yang sebelumnya netral. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1920 dengan melibatkan seorang bayi berusia 9 bulan bernama Little Albert. Watson mengajarkan Little Albert untuk takut pada tikus putih dengan memasangkan suara keras, batang baja, dan palu dengan presentasi tikus putih. Edwin Ray Guthrie dikenal karena pendekatan uniknya terhadap perilaku dan pembelajaran di bidang psikologi behavioristik. Guthrie memandang bahwa penguatan tidak diperlukan untuk pembelajaran. Baginya, asosiasi cukup kuat jika stimulus dan respons terjadi secara bersamaan. Beberapa teori yang dikemukakan oleh beliau, yang pertama, pembelajaran asosiasi. Ia menyatakan bahwa setiap kali suatu perilaku dilakukan dalam konteks tertentu, asosiasi antara stimulus dan respons terbentuk. Ketika stimulus yang sama muncul lagi, respons yang sama akan terjadi. Ini adalah salah satu prinsip yang disebut hukum kontiguitas atau pernyataan dua peristiwa, yaitu stimulus dan respons.
Yang kedua, pembentukan kebiasaan. Menjelaskan bahwa kebiasaan terbentuk karena pengulangan situasi yang sama di mana respons yang sama diberikan terhadap stimulus yang sama. Jadi, kebiasaan adalah hasil dari serangkaian respons yang dikaitkan dengan stimulus tertentu. Dia menekankan bahwa kebiasaan bisa diubah jika respons yang baru dan berbeda diberikan dalam situasi yang sama, menciptakan asosiasi yang baru. Yang terakhir, one trial learning. Jika stimulus dan respons terjadi secara bersamaan sekali, hubungan ini akan terpelihara. Hal ini berbeda dengan teori pembelajaran yang menekankan bahwa pengulangan atau penguatan diperlukan untuk belajar. Meskipun satu kali pengalaman sudah cukup untuk memunculkan perilaku yang tidak diinginkan bisa diubah melalui penggantian respons yang baru dalam situasi yang sama. Ini berarti bahwa respons lama tidak perlu dihilangkan secara bertahap, tetapi bisa diganti dengan respons baru jika diberikan dalam situasi yang sama. Karya-karya penting diantaranya The Psychology of Learning. Guthrie menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengulangan dan asosiasi langsung antara stimulus dan respons. Ia juga membahas pentingnya pengalaman pertama dalam membentuk perilaku. Lalu karya kedua yaitu Association by Contiguity, yaitu menjelaskan lebih dalam tentang konsep kontiguitas dan bagaimana asosiasi antara stimulus dan respons terjadi secara bersamaan dalam satu situasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.